Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saya berkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang untuk kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik untuk ada dalam peribadahan dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kota kita Surabaya tetap dalam kondisi-kondisi yang baik, saudara-saudara sekalian, dan itu mengakibatkan saudara dan saya dan kita semua bisa beraktivitas dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Selalu orang-orang yang beribadah kepada Tuhan pasti orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari perlu hati yang baik, pikiran yang baik, hidup yang mau tunduk pada kemauan Tuhan pada pagi hari ini sehingga kita boleh mengalami berkat Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat firman akan membuat kita untuk semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudara Lisa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Karena hanya Yesuslah yang layak disembah. Hanya Tuhanlah segalanya di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati kita, mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
menempatkan diri kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan, itu menjadi sebuah hal yang penting dalam diri kita. Orang-orang yang mau mengalami lawatan Tuhan dan diberkati Tuhan adalah menempatkan Tuhan dalam hidupnya dengan benar dan menempatkan dirinya dalam kehendak Tuhan, merendahkan hatinya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhanlah segala-galanya. Kaulah segala. Kiranya jadikanlah ini pengharapan dan doamu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga waktu kita beribadah hari ini, maka kita akan mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Nyanyi dengan sungguh, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ini harapan doa kami kepadamu Tuhan. Selama hidup jadikan ini doamu hari ini. Sebelum kita akan terima doa berkat untuk ibadah ini, mari katakan sekali lagi sama-sama, Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu semuanya Tuhan, kebenaranmu itu bagianku. Dalam hidup mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Ini doa kami Tuhan. Kami ada dalam rumah-Mu yang kudus hari ini. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang, kami hadir Tuhan. Pagi-pagi hari kami melakukan perjalanan dari rumah kami ke tempat ini dengan sebuah tujuan. Kami mau mengasihi-Mu Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kiranya terimalah persembahan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Berkatilah ibadah ini. Turunlah urapan Roh Kudus-Mu atas hidup kami semua hari ini Bapa. Semua kami yang sudah hadir, semua kami yang melayani, diperlengkapi dalam kuasa dan urapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan tetap memuji Tuhan dari buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 12. Kita menyanyikan pujian ini secara berturut-turut. Kita bersama-sama karunia Tuhan kita, naikkan dalam surga juga puji namanya. Haleluya, hai jiwaku, pujilah
bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita nyanyikan pujian datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. kesaksian kita bersama kepada Tuhan bahwa langkah kita adalah Tuhan yang atur dan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sementara kita menyanyikan pujian dari buku Bala Keselamatan nomor 328. Saya persilahkan petugas kolektan. Di tangannya dengan kor pujian penyembahan. Kemudian saya mohon kesediaan bagi Bapak Yupito akan berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Di tangannya masa depanku pun di tangannya, hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menghadap kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, umat-Mu berkumpul di gereja-Mu yang kudus, guna memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan meyakini seperti lagu yang kita nyanyikan, bahwa hidup kami, masa depan kami berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak ragu untuk berbakti kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi setiap umat yang datang pada pagi hari ini. Tuhan ubahkan, mungkin yang pada pagi hari ini yang sedang datang dengan penuh keluh kesah. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau berikan kelegaan. Bagi umat yang datang dengan segala pertolongan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, baik itu sakit penyakit, kiranya Tuhan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupannya. Mungkin juga ada jemaat yang datang dengan perekonomian yang begitu berat. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan ubahkan, berikan jalan keluar, sehingga kami boleh merasakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga sudah menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di dalam kehidupan kami dan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga
boleh memberikan persembahan apa yang kami miliki. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan segalanya dan Engkau sanggup mengembalikan dengan lipat kali ganda. Oleh karena itu Tuhan memberkati segala bentuk usaha pekerjaan bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, juga kami berdoa khususnya beberapa pokok doa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkati Bapak Presiden dengan 10 jajarannya agar bisa memimpin negara ini dengan aman dan sentosa, sehingga boleh dirasakan rakyat Indonesia, boleh menikmati kuasa Allah, tuntunan Allah, sehingga umat boleh merasakan ketenangan di dalam negara Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi gereja ini yang sebentar lagi juga akan merayakan pada hari ulang tahun. Berkati panitia. Kami percaya Tuhan bahwa tuntunan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi di tempat ini. Tuhan, juga kami berdoa juga bagi khususnya pada panitia Natal. Tuhan berkati seluruh panitia, berikan roh persatuan dan kesatuan, sehingga kami boleh merayakan pada hari Natal, pada hari ulang tahun menjadi suatu berkat Allah yang bisa dirasakan semua jemaat yang berhimpun di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya pada pagi hari ini kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, sucikan hati dan pikirannya, dan setiap kalimat kata yang dikeluarkan dari mulut lidah hamba-Mu seturut dengan kehendak Bapa, sehingga firman itu menuntun kehidupan kami dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, dan Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini apabila masih ada roh-roh jahat yang tidak berkenan di dalam gereja ini, di dalam hati dan pikiran jemaat, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkuasalah, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah yang terlebih besar daripada segala-galanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kita boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami boleh merasakan berkat Allah yang luar biasa, dan ketika kami pulang, kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Setiap hari kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Kita tidak dapat jalan sendiri. Kita memerlukan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Mayor. Kita menyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat
setiap hari. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Saya persilakan Ibu Mayor. Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan memenuhi hati pikiran kami. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali mau belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana kalau kita melihat keadaan hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang sedang putus asa. Begitu banyak orang-orang yang sedang kecewa. Begitu banyak orang yang sedang khawatir dan hilang pengharapan. Karena begitu beratnya beban yang mereka sedang hadapi. Begitu beratnya beban yang mereka sedang alami. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan mungkin mereka sedang dalam kekurangan income dalam kebutuhan hidup mereka. Saudaraku, saya mengerti dan pahami semua itu, bagaimana perasaan-perasaan ini. Namun pada pagi hari ini saya ingin dorong kita untuk kita tetap memperkuat, memperteguh kepercayaan kita.
Kita tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita percaya Tuhan merancangkan kita menjadi orang-orang yang menang. Bukan menjadi orang-orang yang kalah. Ketika dunia hilang pengharapan, ketika dunia tidak memberi kepastian, jangan putus asa, jangan menyerah. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan yang menjamin kehidupan kita sekalian. Bersama Tuhan kita akan mampu melewati hari-hari ini. Bersama Tuhan kita mampu untuk tetap berpengharapan kepadanya. Karena Dia yang menjamin kehidupan kita sekalian. Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau 2019 kita diberi waktu dengan mempergunakan segala macam untuk mengamankan kesehatan kita dari virus. Dan kemudian kita menjalani hampir 2 tahun ini, kita menjalaninya. Dan hari-hari ini kita kembali terus tetap mempergunakan protokol kesehatan. Tetapi kita dikatakan untuk bersahabat dengan COVID-19 ya, atau berdampingan, bersahabat. Nah, bagaimana kita untuk tetap bisa mengalami kemenangan-kemenangan itu? Tentu kita tetap ada dalam jalan-jalan yang baik dalam kehidupan kita. Saudaraku, untuk kita mengalami kemenangan, kita akan harus selalu merespon setiap masalah, setiap situasi dengan respon yang baik, respon yang benar. Karena respon ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena respon kita yang benar akan mempengaruhi pikiran kita. Respon yang baik akan menguasai kehidupan kita. Peperangan terbesar dalam hidup manusia adalah pikirannya. Oleh sebab itu mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul, Anakainosis. Anakainosis. Kita mau belajar tentang kata ini. Kita mau mengerti dan memahami kata ini. Kita memulai dari ayat yang kedua pembacaan kita tadi, di mana di situ dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu terkonfirmasi dengan keadaan dunia ini. Nah, bagaimana supaya kita jangan serupa dengan dunia ini? Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini, dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini sangat penting dalam kehidupan kita menyikapi situasi yang sangat sulit. Kita harus menghadapi situasi sulit dengan pembaharuan budi. Dalam bahasa tadi aslinya yang menjadi judul renungan kita, anakainosis, artinya adalah merombak pikiran kita, merenovasi pikiran kita yang lama, atau merubah bentuk pikiran kita yang selama ini mungkin negatif dalam kita menghadapi hari-hari ini. Semua kita pikirkan salah. Itulah sebabnya saya katakan
peperangan yang sangat besar yang dihadapi manusia adalah pikirannya sendiri. Karena segala sesuatu kadang kita pikirkan dengan kemampuan kita, dengan logika kita. Tetapi pada pagi hari ini kita dituntun oleh firman Tuhan untuk berubah, melakukan perubahan dalam kehidupan kita, yaitu pikiran kita, cara berpikir kita. Anakainosis itu kita harus lakukan, merombak pikiran kita yang tadinya tidak baik, merenovasi pikiran kita yang tadinya sudah mulai kalau gedung itu sudah mulai rusak ya. Beberapa hari yang lalu di bagian belakang direnovasi gitu ya. Saluran-saluran air karena sudah selalu buntu dan selalu banjir ya. Dilakukan renovasi, perbaikan, semua dibongkar. Dan demikianlah kehidupan kita. Kita harus melakukan perombakan. Kalau selama ini kita penuh ketakutan menghadapi keadaan ini, kita ketakutan kena COVID ya. Saudaraku, untuk merubah pemikiran itu tidak mudah. Ya. Seperti saya pakai masker, biar tidur saya pakai masker ya. Apalagi waktu Bapak Mayor pulang dari rumah sakit, saya nggak pernah lepas. Karena saya tetap ada di kamar, walaupun orang bilang nggak boleh Ibu Mayor dulu sama-sama di satu ruangan gitu ya. Dalam hati saya nggak sama-sama, siapa yang nolong dia gitu ya. Sedangkan dia nggak berdaya begitu kan. Akhirnya saya ambil kasur, saya tidur di bawah ya, melantai. Dan saya tetap pakai masker. Dan untuk merubah saya ini untuk nggak pakai masker tuh susah ya. Sudah tertanam di hati saya selalu pakai masker. Sehingga saya senang yang diikat ya. Kalau saya lihat kumpul-kumpul saya langsung naikkan masker gitu ya. Untuk merubah ini nggak mudah. Dan kemudian pada waktu yang lalu juga kita diharuskan menggunakan ini juga susah ya. Sampai orang dirazia gitu ya, dikontrol seperti itu ya. Dan pada pagi hari ini kita diminta untuk merubah pikiran-pikiran kita yang tidak baik dalam menghadapi keadaan-keadaan pada zaman ini. Merubah pikiran yang baik itu enggak gampang ya. Tidak semudah kita memutar telapak tangan kita. Perlu pergumulan, perlu usaha, perlu perjuangan. Bagaimana kita dapat memiliki pemikiran yang diubahkan? Pemikiran yang baik, pemikiran yang positif dalam kehidupan kita. Maka mari kita selalu membaca firman. Selalu kembali kepada firman. Tetapi kalau kita mau melihat keseharian kita, kita mau bandingkan berapa kali kita buka firman dari pagi sampai malam. Mungkin 1-2 kali ya. Doa pagi, baca renungan. Ya, mungkin malam kita membaca. Tapi saudara, kalau kita melihat berapa kali kita buka WA kita sepanjang hari ya. Dan beritanya itu begitu banyak yang bukan yang memberi kita kekuatan. Kalau di WA divisi ya, di situ paling selamat ulang tahun. Kemudian mendoakan yang sakit. Ada yang sakit didoakan, belum lama didoakan, sudah muncul lagi turut berduka cita gitu ya. Dan tidak ada yang memberi kita semangat untuk membaca WA yang tiap hari kita buka gitu ya. Saya sendiri ya kalau hitung-hitung memang lebih banyak kita buka WA dari pagi gitu ya.
sebentar pergi kerja-kerja, pulang periksa lagi ya, siapa lagi ya, seperti itu. Tapi berapa kali kita baca firman setiap hari? Berapa kali waktu kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang mengecewakan, lalu kita cepat-cepat ambil Alkitab, kita membaca. Bukankah kita jauh dari keadaan ini? Tapi hari ini Tuhan mau bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang menang. Maka kita harus berubah dalam pemikiran kita, dalam tingkah laku kita. Di mana kita harus selalu melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Bukan kehendak kita sendiri. Bukan keinginan hati kita. Tapi mari kita selalu meminta kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita akan mengalami damai sejahtera menjalani hari-hari kita. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang indah. Pikirkanlah hal-hal yang positif dalam hidup kita. Supaya kita menjalani hari-hari kita, kita penuh dengan damai sejahtera. Kita penuh dengan ucapan syukur. Kita penuh dengan pujian dalam kehidupan kita, walaupun masalah banyak, walaupun kesulitan-kesulitan tiap hari silih berganti. Tapi marilah kita mau menaruh pikiran Allah dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Karena ini akan menuntun kita sekalian pada jalan yang benar, pada jalan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, yang harus kita lakukan menjalani hari-hari yang sulit ini, kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan. Ya, kalau kita membaca tadi di dalam Roma 12, dikatakan demikian, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus mampu membedakan apa yang baik, apa yang benar, dan tidak mudah kita membedakan apa yang baik, apa yang benar. Karena sering kita menggunakan pikiran manusia kita. Oh, ini benar kok. Oh, saya buat ini benar. Ya. Kita sering melihat kehendak Allah dengan kemampuan pikiran kita sebagai manusia. Sebenarnya begitu jauh pikiran Allah dan pikiran kita. Jadi kita perlu memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang sangat penting, mana yang tidak terlalu penting, mana yang esensi, ya, sesuatu yang tidak boleh nggak ada, atau mana yang aksesoris saja, ya. Kadang kalau orang beli mobil, ya, biasa semua ada bannya, ada apa-apanya. Tapi manusia kadang nggak puas. Kalau nggak ada ada baut-baut yang warna-warni di ban mobil itu ya, kayaknya nggak puas. Ditambah aksesoris yang banyak, padahal biasanya lebih besar biayanya. Karena apa? Mau tren. Nah, hari ini kita diberikan firman Tuhan untuk kita mampu membedakan mana yang utama, mana yang enggak utama, gitu ya. Sehingga kita menjalani hari-hari ini, kita tetap penuh dalam damai sejahtera. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
untuk kita mampu membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak kita, mana kehendak manusia. Kita perlu benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Kita perlu benar-benar tinggal dalam hadirat Tuhan untuk mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ada satu kisah perjalanan seorang abdi Allah di dalam 1 Raja-Raja 13. Ini abdi Allah ini diperintahkan oleh Tuhan untuk dia pergi menegur Raja Yerobeam. Karena dia melakukan yang bukan bagiannya. Bagian imam dia mengerjakan. Dan abdi Allah ini berjalan menuju ke Betel. Dan tiba di sana, ya, Tuhan sudah memberitahukan kepadanya kalau kita membaca dalam kisah ini, kalau kamu ke sana, kamu nggak boleh mampir di rumah siapapun untuk makan roti atau untuk minum. Dan abdi Allah yang muda ini, dia melakukan itu pada saat ada di hadapan Raja Yerobeam. Pada saat raja ditegur dengan perbuatannya, kemudian dia meminta pengampunan dan dia mengajak abdi Allah muda ini untuk makan di rumahnya. Dan dia menjawab dengan tegas, firman Tuhan mengatakan, saya nggak boleh mampir atau singgah dimanapun untuk makan roti atau untuk minum. Dan orang yang ada di sekitar melihat suatu ketegasan yang dilakukan oleh pemuda abdi Allah ini, ya, dia masih muda. Mereka sangat heran, kok berani ya sama raja. Kemudian disebarkanlah berita ini bahwa abdi Allah yang muda ini berani mengatakan tidak kepada raja. Kemudian anak-anak dari hamba Tuhan yang tua yang ada di Betel ini, ya, dikatakan demikian dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua, ya. Kemudian anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan oleh abdi Allah pada hari itu. Jadi anak-anaknya menceritakan kepada ayah mereka yang sudah lanjut usia, ini dia seorang nabi, bahwa ada seorang pemuda, dia seorang utusan Allah, dia berani mengatakan tidak buat raja. Dan nabi tua ini penasaran, kemana tadi orang muda itu? Kemudian dia kejar, dia mau cari, karena dia kagum dengan tindakannya. Dan dia mendapatkan abdi Allah yang muda ini. Kemudian dia mengatakan kepada abdi Allah ini, dia ajak untuk datang ke rumahnya. Dan nabi tua ini berbohong, ya. Dia berbohong kalau kita membaca pada ayat 18. Dikatakan demikian pada ayat 18 bahwa nabi tua ini berbohong kepadanya supaya abdi Allah yang muda ini mau mampir ke rumahnya untuk makan roti dan minum. Kata nabi tua, tadi malam malaikat Tuhan datang, ya. Perintahnya kepada saya bahwa kamu harus pulang bersama-sama dengan saya, datang ke rumah saya untuk makan roti dan minum di sana. Karena nabi tua, pikirnya abdi Allah yang muda ini, dia pergi, ya. Dia pergi makan roti di rumah nabi tua. Dan kalau kita melihat kisah perjalanan ini, maka setelah dia kembali dari tempat itu, maka abdi Allah ini di tengah jalan, dia diserang oleh seekor singa yang begitu buas dan mencabik-cabik kehidupannya. Habis dia, ya. Inilah suatu contoh ketidakmampuan seorang abdi Allah membedakan
mana yang harus dia lakukan. Karena dia pikir nabi tua nggak mungkin bohong ya. Ini seorang nabi tua sudah pengalaman. Dia nggak mampu membedakan hal-hal yang mana yang harus dia jalani. Padahal jelas firman Tuhan, kamu nggak boleh singgah dimanapun di Betel, ya, di tempat itu. Dan saudaraku, ketidaktaatannya, ketidakmampuannya membedakan kehendak Allah, kehendak Tuhan, perintah Tuhan, maka terjadi malapetaka dalam kehidupannya. Demikian dalam kehidupan kita, kalau kita nggak mampu membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak hati kita, mana kehendak manusia, mana kehendak mertua kita, mana kehendak ipar kita, mana kehendak tetangga kita atau anak-anak kita. Kadangkala kita sulit membedakannya. Tapi hari ini kita akan mampu membedakan saat pembaharuan budi, anakainosis itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mampu melakukan mana kehendak Allah dan mana kehendak kita dan kehendak manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehendak Allah sangat jelas dalam kehidupan kita adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam pengudusan. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 8, di situ dikatakan, sebab hanya orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Jadi nggak bisa kita menawar untuk hidup dalam kekudusan. Ini sangat penting bagi hidup kita. Sebab mereka yang kudus hatinya, suci hatinya melihat Tuhan. Saudaraku, maka dari itu penting pikiran kita selalu dibaharui dari hari ke hari. Enggak cuma hari ini, karena ada masalah, hari ini saya baharui pemikiran saya. Karena ada tantangan, hari ini saya baharui pikiran saya. Enggak bisa, tetapi Tuhan mau kita terus melakukan sampai kita mencapai, kita mampu melakukan kehendak Allah. Pikiran Tuhan ada dalam hidup kita. Maka percaya kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan menghadapi hari-hari sulit ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dua hal ini untuk kita menjalani hari-hari kita supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Membaharui, merombak, merenovasi pikiran kita supaya kita menjadi manusia baru, memiliki pemikiran yang baik dalam kehidupan kita, dan kita mampu membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak manusia, mana yang utama yang kita lakukan, mana yang prioritas kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga hari-hari sulit ini menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita dalam hidup kita. Kehendak Allah yang Tuhan mau dari hidup kita, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Enggak bisa ditawar, oh saya mau mengucap syukur kalau saya berhasil. Saya mau mengucap syukur kalau saya sudah mendapat berkat, doa saya dijawab. Tapi Tuhan bilang segala hal, mau senang, mau susah, mau dalam kekurangan, mau dalam pencobaan, Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya, yaitu mengucap syukur. Kekudusan, mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa penting? Supaya kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk kita terus berusaha merombak hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak baik, merenovasi pikiran-pikiran yang tidak baik, merubah bentuk pikiran-pikiran kita yang lama yang sudah tertanam. Oh ini kebiasaan saya harus buat seperti ini, nggak bisa dirubah. Ini memang sudah harus seperti ini.
Saudara, kalau itu tidak memuliakan Tuhan, maka hari ini kita harus mau diubahkan. Kita harus mau merombak bentuk kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang tidak memuliakan Tuhan, untuk memiliki kebiasaan yang baru, yang mampu membedakan bahwa inilah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati dan memberi kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidup ini bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara sekalian. Tidak segampang membalikkan telapak tangan, kan gitu. Hari Selasa saya doa. Hari Selasa ya, hari Senin ya. Ya hari Senin atau hari Selasa saya lupa. Saya doa, saya nangis sama Tuhan. Saya selalu pergunakan pagi hari gereja ini untuk saya berdoa. Kenapa saya menjadi sedih sebenarnya adalah saya sedang berdoa untuk anak saya yang paling besar, Ega gitu loh. Minggu lalu selepas ibadah atau sebelum ibadah dia mengalami kecelakaan kerja. Waktu dia kerja maka gurinda yang di tangannya itu mungkin lepas gitu. Lalu gurinda itu berputar, hampir mengenai anak buahnya dan hampir mengenai lehernya. Lalu kemudian pada akhirnya mengenai ke pinggir dari matanya begitu. Terpotong begitu. Syukurnya 2 senti lagi itu kena matanya. Gitu. Lalu kita lihat, waduh ngeri gitu ya. Lalu mamanya bilang, ya udah, ini pembelajaran penting bagimu untuk di hari Minggu. Pergunakan waktu untuk beribadah dan bukan untuk bekerja. Kamu punya IG dan bisa lihat, ikut ibadah dan bukan untuk bekerja. Gitu. Akhirnya bawa ke rumah sakit dan dijahit 5 jahitan. Ini anak semacam jatuh tertimpa tangga. Ini kehidupan saudara sekalian. Lalu pada hari Senin malam dengan penuh ketakutan dia telepon ibunya. Dia bilang begini, "Ma, saya ditipu orang." "Berapa?" 4 juta rupiah. "Kenapa kau bisa ditipu orang?" Ternyata ada temannya yang meminjam HP-nya dan KTP-nya untuk melakukan peminjaman online, pinjol, iya kan? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Hari Selasa harus jatuh tempo dan bayar 4 juta rupiah. Dia bingung. Dia tanya, "Ma, udah berapa tabunganku?" Gitu. Yang saya sedihkan adalah bahwa mamanya bilang masih ada sekitar 4 juta, masih ada tabunganmu di sini. Yang saya sedihkan adalah bahwa sungguh lelah kamu bekerja, lalu kamu membayar uang yang bukan kamu lakukan begitu. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Temannya yang meminjam HP-nya ini untuk pinjaman online ini, pagi hari itu lari dari kapal itu, hilang, begitu. Dan secara otomatis adalah bahwa Ega ini harus bertanggung jawab untuk membayar pinjaman online ini, saudara sekalian. Di hari Selasa harus bayar 4 juta rupiah karena itu dia memakai nomor telepon, nomor HP dan juga KTP daripadanya. Ega ini orangnya baik, suka tolong orang. Saya tahu dia seperti itu. Suka tolong orang, bahkan dia berani bela temannya untuk nyawanya pun dia mau. Itu Ega gitu loh. Temannya ini lari, lalu dia kebingungan begitu. Dia bilang ini, "Kalau saya ketemu dia, saya bunuh dia, Mak," kata gitu. Ega itu orangnya kalau nggak salah dia bunuh, dia berani untuk kejar orang. Saya ingat waktu SMP saya persoalan di sekolah, dia dimarah gurunya, dia nggak salah, dia pulang ke rumah diambil pisau dia kejar gurunya.
Ini Ega, gitu. Terus pada akhirnya kita berkomunikasi dengan beberapa keluarga dan sebagainya. Lalu kita putuskan gak usah bayar, jangan bayar. Gitu. Tapi dengan sebuah solusi, semua nomor HP dan akun-akunmu tutup. Gitu. Sehingga nomor HP-nya diganti, akun Facebook, akun IG-nya semua tutup dan sebagainya. Dan pada akhirnya dia berlayar. Saya doa, saya nangis. Nangis saya adalah apa, saudara sekalian? Saya bilang saya kasihan dengan dia. Begitu. Kasihannya apa? Kamu kerja lelah. Kamu capek kerja di kapal yang gak mudah bagimu, tiap hari berlayar. Ombak yang harus kau lewati, pekerjaan yang berat harus kamu alami sebagai seorang kepala kamar mesin begitu. Gak mudah gitu. Lalu kamu ditipu orang gitu. Tapi saudara-saudara sekalian adalah perjalanan hidup gitu. Dan pengalaman ini saudara-saudara sekalian saya pikir juga menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita bahwa memang hidup ini bukan sesuatu yang mudah. Sehingga apa yang perlu kita pelajari bahwa mari jalani hidup ini bukan dengan kekuatan diri kita. Ya kan? Seperti tadi firman Tuhan. Ya kan? Belajar untuk melihat kehendak Tuhan dalam hidup ini. Gitu lah. Waktu kita bisa belajar untuk berhendak kehendak Tuhan, maka kita bisa belajar untuk menjalani kehidupan ini bukan dengan kekuatan kita, tapi kita menjalaninya dengan kekuatan Tuhan. Saya nggak ngerti hari ini apa beban, tapi dalam minggu-minggu lalu, seminggu yang lalu ini beban kami saudara sekalian. Saya doa tiap pagi di gereja ini. Saya tiap pagi ambil waktu, kalau Ibu Mayor ambil waktunya sore hari, dia berdoa di gereja ini. Kalau saya ambil waktunya pagi hari berdoa. Dan bersyukur kepada Tuhan itu bisa terlewati saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena memang ya doa. Seperti firman Tuhan tadi, apakah waktu kita sedang punya persoalan lalu kita mulai Alkitab dan mulai lihat apa yang sedang Tuhan bilang bagi kita. Ini kan penting. Ada sebuah pujian mengatakan lagu yang sangat sederhana. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebab Tuhanlah kekuatan yang menopang kehidupan kita. Saya nggak tahu ini berapa yang hadir. 80, 90, 100 orang mungkin hari ini yang hadir. Tapi saya mau katakan bahwa masing-masing kita punya persoalan. Masing-masing kita punya pergumulan. Anakkah seperti yang saya alami tadi? Keluargakah? Apakah bentuknya? Tapi mari hari ini saya mau ajak kita untuk berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Iya kan? Dengan kekuatan Tuhan. Sebab apa? Sebab pada waktu kita berseru, kita memandang Tuhan, maka pertolongan Tuhan tepat datang pada waktunya bagi kita. Kita kan pujian ini. Kalau saudara mau datang berdoa hari ini, di depan mungkin di bangku anugerah, saudara sudah nggak bisa lagi bilang Tuhan gimana caranya. Harus bertelut di hadapan Tuhan. Silakan kau datang untuk bertelut. Pergunakan wadah gereja ini bukan kau datang untuk tidur di gereja. Bukan untuk kau ngorok di gereja. Tapi datang ke gereja, engkau benar-benar engkau mau pulang, engkau diberkati. Engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami kekuatan, engkau mengalami jamahan. Ini penting saudara sekalian. Sehingga ada iman yang punya progres gitu loh. Ada iman yang punya pertumbuhan. Sehingga waktu kita jalani hidup ini, kita tahu bahwa saya punya beban, tapi saya punya Tuhan yang beri saya kekuatan dan pertolongan. Kita akan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa di depan ini silakan. Mau beri tempat dudukmu lakukanlah. Bagaimana engkau sedang ingin berdoa kepada Tuhan. Dan nyatakanlah itu hari ini. Dan saya percaya di gereja ini Tuhan ada. Saya percaya. Dan waktu engkau berdoa hari ini di gereja ini, maka Tuhan akan dengar doamu dan jawab doamu hari ini. Mari katakan pujian ini saudara sekalian. Langkahkan kakimu kalau ingin berdoa atau berdiri, lakukan itu. Katakan, Tuhan,
Bukan dengan kekuatanku aku mampu jalan hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. katakan bawalah Engkaulah ya Tuhanku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulangi pujian ini saudara-saudara sekalian. Bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku Engkau yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Hanya Kau Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mau doa saudara sekalian. Saya sangat percaya hari ini Tuhan sedang mengadakan tangannya, menurunkan tangannya atas diri kita masing-masing. Saya percaya dalam penglihatan roh saya Tuhan sedang ada dalam tempat ini. Saya percaya hari ini Dia sedang mengadakan tangan-Mu untuk tubuhmu yang sakit. Dia sedang mengadakan tangannya untuk engkau yang sedang punya pergumulan hari ini. Engkau harus yakin itu. Engkau yakin itu. Kita ulangi kornya sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kalau engkau ingin berdiri tempat dudukmu waktu kita nyanyikan kor ini, sekali lagi engkau ingin berdiri, lakukan itu hari ini. Engkau mau berjalan ke depan untuk berlutut pun, lakukan itu hari ini. Sebab hari ini Tuhan bilang jangan keraskan hatimu, karena hari ini aku akan melakukan perbuatan besar atas hidupmu. Kalau kau ingin ke depan lakukan dan ingin beri lakukan itu. Tekan kornya, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
berseru. Amin. Pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, kami Tuhan, jangan lepaskan kami berharapan. Dengan imanmu, dengan doamu, ku pandang wajahmu dan berseru. Jangan lepaskan Tuhan. Kaulah harapan kami Bapa. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Amin. Dalam hidupku. Di dalam nama Yesus hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba serahkan setiap jemaat-jemaat-mu yang datang berdoa di altar-mu, di bangku anugerah, berdoa di meja kesucian-mu Bapa. Mereka telah berbicara kepada Tuhan. Kami hamba-hambamu terbatas menolong mereka karena kami juga manusia biasa. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasa itu. Waktu mereka sedang berdoa di hadapan Tuhan, bertelut di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jawab doa mereka Bapa. Turunkanlah pertolongan-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka mengalami yang namanya kemenangan, pembaharuan budi dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat dan memilih kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri. Hamba letakkan tangan hamba dan menopang untuk mereka yang berdiri di tempat duduk mereka Bapa. Mereka sedang punya pergumulan. Hamba juga enggak tahu. Hamba juga enggak ngerti. Tapi Tuhan Maha mengerti. Dan Tuhan Maha tahu. Di dalam Yesus Engkau dengar doa-doa mereka Bapa. Jawab doa mereka. Mereka menghadapkan wajah mereka di hadapan Engkau. Mereka yang sedang duduk pun mereka sedang juga berdoa Tuhan. Sedang menghadapi pergumulan. Hamba berdoa di dalam Yesus Kristus, Engkau juga mendengar dan menjawab doa mereka. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk pujian ini. Terima kasih bagi hamba-Mu Mayornya Tampu Bolon yang sudah memimpin firman Tuhan, telah memperlengkapi kami dengan perlengkapan rohani. Kau kembalikan berkat atas hidupnya. Buatan kesehatan juga Lisa yang memimpin ibadah ini, Tuhan juga berkati. Para singer hamba tumpangkan tangan di dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati mereka. Para pemain musik hamba tumpangkan tangan di dalam nama Yesus, Engkau juga memberkati mereka. Yang mengatur sound system, hamba tumpangkan tangan di dalam nama Yesus, Engkau juga berkati. Yang mengatur LCD, hamba tumpangkan tangan, Engkau berkati. Yang membawa persembahan, Engkau juga berkati. Semua kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hanya memandang kepadamu Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu, amin, dan berseru. Haleluya. Pertolongan dalam diri, yakinkan dalam iman. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan kami Tuhan. Dengan iman keyakinanmu, ku pandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolongan datang darimu. ya Tuhan yang pegang tangan Engkau. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan.
Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan. Katakan sama-sama, harapan kita di mana? Dalam hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati engkau, hanya Tuhan yang memberkati hidupmu. Haleluya, haleluya. 31 itu ada ibadah hari ulang tahun Korops, tetap jam 6 pagi. Ya. Jadi setelah ibadah ini nanti ada rapat panitia HUT. Ya, mereka tanya temanya apa, Mayor? Saya bilang, aduh saya belum dapat tema ini. Saya mulai pimpin tuh di tahun HUT 80, HUT 81, dan besok itu HUT 82. Saya harus lihat 2 tahun yang sudah saya pimpin khotbah HUT ini, apa yang terjadi gitu. Supaya di 82 ini saya tahu hasilnya. Jadi saya bilang saya belum bisa buat temanya, tapi besok minggu ini saya akan kasih temanya apa. Jadi ada rapat panitia HUT. Betul ya PIC-nya Ibu Nike? Betul. Lalu besok jam berapa Ibu Lulu? Ini 2. Oke. Jam 7 malam itu ada rapat panitia Natal. Jadi saudara-saudara yang terundang dalam panitia Natal, besok jam 7 itu ada rapat. Di gedung hall C Gereja Bala Keselamatan. Benar Pak, kita harus imani Pak ya toh. Gedung hallnya ini mau dibangun Pak ya. Harus kita imani itu. Bukan kita imini, kita imani. Di sini ya ada rapat Natal jam 7. Jadi saudara-saudaraku yang nonton datang, ini rapat perdana, ini penting. Ya. Karena ini penting, karena kita harus berbicara masalah anggaran dan sebagainya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Yang berulang tahun tanggal 26 Chiu Lin Nio, tanggal 27 Tan Licu, ini Cilicu nih, benar ya? 27, benar nih ya, jangan salah tanggal lagi nih. Lalu tanggal 28 Bapak Hermanto ya, Bapak Hermanto itu 28. Itu yang kriteria kita minggu ini. Jadi minggu depan jangan lupa kita ada acara khusus untuk gereja kita. Kita bersuka cita karena kita berulang tahun. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Saya penasaran tadi lagu itu datanglah ke baitnya itu koknya saya kurang greges gitu. Setelah itu mari terima kasih doa berkat untuk kita ya. Jadi doa berkat ini penting. Ya, jadi doa berkatnya penting. Jadi harus terima doa berkat sebelum pulang ibadah. Harus bersyukur. Bersyukur itu penting saudara sekalian. Akan bersyukur
kuasanya. Katakan sama-sama, ya bersyukurlah. Bersyukurlah. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kami pulang, kami ingat bagi anak-anak Tuhan yang ada di luar kota. Kami berdoa untuk Ibu Mayor Slamet dan juga Dr. Elda. Kami berdoa untuk Saudara Dana. Kami berdoa untuk keluarga Tobias yang saat ini dia ada di Jayapura dalam tugas pekerjaannya. Tuhan berkati dan lindungilah dia Bapa. Dan mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Tuhan berkati mereka hari ini. Lindungi, jagai mereka Tuhan pergi dan pulang dalam pekerjaan. Dan hamba menyerahkan semua kami yang hadir hari ini. Mereka yang ada di rumah sepanjang minggu ini akan kembali bekerja, berusaha dan melakukan aktivitas mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa sampai kepada para lansia. Diberkati dan dilindungilah oleh Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Kami ingat juga bagi keluarga Resu yang membuka usaha mereka yang baru. Tuhan berkatilah usaha ini. Kami percaya Tuhan buat berhasil. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan semua usaha-usaha jemaat Tuhan. Juga ada keluarga Robert dan Esther. Tuhan berkati. Ada kesaksian yang luar biasa dalam masa-masa sulit. Tuhan sudah memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin, haleluya.